bersama kita. Hari ini kita ada program baru yang bernama apa, Sarah? Podzi, Podcast Gen Z. Hari ini kita kedatangan narasumber dari perwakilan guru SMK Al-Kausar Muhammadiyah. Siapa, Sarah? Ibu Indrasini Yuliawati, yang biasa dipanggil Ibu Yuli. Beliau adalah guru MTK di SMK Al-Kausar ini. Mau yang tahu profil Ibu Yuli selanjutnya? Ayo kita tanyain. Ibu, sejauh ini apa sih kendala Ibu selama mengajar di SMK Al-Kausar? Kendalanya pertama sekarang kan udah Gen Z ya? Iya. Nah, untuk pelajaran kan sekarang pakai komputer, pakai udah teknologinya udah tinggi banget daripada waktu Ibu lulus. Karena Ibu lulus udah lama banget ya. Iya. Jadi segala sesuatunya kita harus mengikuti zaman. Bagaimana caranya kita mengikuti zaman? Apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita mengikuti. Kayak misalnya dalam posisi sekarang kan kita nggak tahu ya situasi kondisi mengajar. Kadang-kadang namanya lagi belajar itu ada PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kita juga harus bisa, walaupun kita kadang-kadang harus mengikuti yang muda-muda. Itu semua kita harus belajar, apalagi namanya komputer ya. Komputer itu sekarang sangat berguna buat semuanya. Dengan komputer semuanya lebih dipermudah. Jadi kita yang misalnya gagal teknologi ya, itu pun kita harus belajar bagaimana caranya mengajar, apalagi namanya matematika. Matematika itu sekarang pakai AI ya, pakai AI. Kayak kita sekarang belajar itu AI itu bagaimana caranya mengajar anak-anak. Soalnya kalau zaman Ibu dulu belajar itu ya, bagaimana guru mengajar anak-anak selalu ini. Kalau sekarang anak-anak enggak. Dia sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan segala macam tekniknya. Sekarang kita harus mengikuti anak-anak kita, jadi mengajar itu tidak dengan diri kita, tapi kita harus mengajar bagaimana anak-anak mau belajar. Kayak matematika itu kan pelajaran paling dibenci sama seluruh anak ya. Anak-anak itu kalau matematika kadang-kadang ada alasannya lah, sakit perut, ada alasannya lah mau ngapain, padahal kan itu pelajaran penting. Nah, matematika itu kita harus bisa. Kenapa kita harus bisa? Walaupun kita tidak pintar, tapi kita harus bisa untuk belajar matematika. Kenapa? Jadi kita nggak dibohongin. Misalnya kita mau beli apa dengan harga berapa, kita tahu uang kita berapa, kembaliannya berapa. Itu aja yang penting. Dan anak-anak untuk belajar itu menghitung itu kita harus, guru juga harus ini. Anak kadang-kadang bosan ngikutin pelajaran. Jadi kita harus mencari bagaimana caranya anak-anak belajar dengan mudah, dengan nikmat. Sama juga kayak kita gini, kita mau belajar mengaji, tapi kita mau ke mall. Tapi anak-anak biasanya kalau ke mall sampai 2 jam, 3 jam itu nggak terasa. Ya. Tapi kalau yang namanya mengaji baru beberapa jam saja, paling lama 1-2 jam mereka udah mulai bosan, mulai suntuk. Jadi yang namanya guru juga harus tahu bagaimana caranya anak biar nggak bosan sama gurunya ya. Jadi anak juga begitu sama, bagaimana caranya mengajar. Kita di pendidikan ada yang namanya harus ya, tapi tidak mesti semua guru, karena anak itu kadang-kadang ada bad mood-nya ya, ada bad mood-nya. Jadi untuk belajar kadang-kadang mereka ini, dan kita harus belajar, guru juga harus belajar ya. Setiap anak berbeda, kita nggak bisa bilang anak itu nggak bisa, enggak. Semua anak itu pintar, tapi pintarnya di bidang apa gitu. Ada anak yang tidak bisa matematika, tapi dia bisa di bahasa Indonesia. Ada yang nggak bisa di bahasa Indonesia, dia bisa digambar. Bisa. Jadi semua anak itu punya kepandaian masing-masing, ya. Dan anak itu kita tahu ini anak yang katanya tadinya nggak bisa apa-apa, ternyata
begitu dia lulus sekolah malah dia lebih pandai daripada teman yang tadinya katanya pintar. Itu banyak kejadian. Jadi kita guru harus memahami anak ini maunya bagaimana, anak ini maunya bagaimana. Walaupun kita guru matematik, kita juga harus tahu, oh anak ini nggak suka matematika yang begini-begini. Rata-rata anak-anak tuh maunya jalan cepat. Bedanya ya, kalau anak sekarang jalan cepatnya itu maunya nggak mikir bagaimana caranya ini, enggak. Tapi kalau anak-anak yang lama, anak-anak dulu itu mau jalan cepat, oh dia harus begini, dia harus begini. Ya, ibu bilang mana juga anak-anak semua punya kepintaran masing-masing, punya kepandaian masing-masing. Kalau mereka sudah tahu keinginan mereka, nah dari sekarang nih, kayak kalian harus tahu, kalian tuh memang nggak bisa matematika, tapi aku bisa bahasa Indonesia. Memang tidak bisa bahasa Indonesia, tapi aku mau pergi ke luar negeri, belajarlah bahasa Inggris. Ya, jadi ibu bilang dari sekarang anak-anak Gen Z ya, Gen Z ya, anak-anak Gen Z, memang kalian dilahirkan dari zaman yang udah teknologinya sangat tinggi. Apapun bisa kalian lakukan dengan HP, kalian bisa menggambar prokes pakai HP, bagaimana caranya menggambar hidung, bagaimana caranya ini. Kalau zaman ibu dulu nggak ada. Jadi kalau gambar hidung ya hanya tangan yang bisa kita gambar. Kalau sekarang nggak, kita gambar tahu-tahu udah nongol, gitu ya. Itulah kalian tuh semua harus bisa memanfaatkan, di Gen Z pun harus bisa memanfaatkan apa yang kamu inginkan nanti. Jadi mentang-mentang kamu nggak bisa matematik terus kamu nggak ingin apa-apa, salah. Ya, kalau kayak zaman ibu dulu, orang udah sarjana udah termasuk tinggi. Kalau zaman sekarang S2 aja udah nggak tinggi. Nah, jadi kalian tuh harus mencapai keinginan kalian dengan apa yang kalian mau. Gitu. Berarti kita sebagai Gen Z juga nggak cuma untuk gaya-gayaan aja di sosmed, kita juga harus tahu bagaimana caranya memanfaatkan elektronik yang ada di zaman sekarang ini dengan baik. Seperti yang Bu Yuli katakan, kita bisa memakai alat komunikasi tersebut untuk belajar, tapi tidak untuk AI ya. Itu belajar untuk memahami sesuatu hal yang kita tidak tahu, atau kita bisa lebih jalan cepatnya menggunakan Google, tetapi semua tidak harus dengan Google. Harus menanyakan juga kepada guru, karena guru juga berpengalaman loh dibandingkan Google, walaupun tidak sepengetahuan Google, tapi guru lebih berpengalaman dari Google. Nah, terus juga apa sih Bu, selama kan Ibu udah belasan tahun kan di sekolah ini. Betul. Apa sih yang sering Ibu hadapin untuk anak-anak, khususnya yang Gen Z gini nih, untuk yang kayak main HP di kelas, terus tidak malas-malesan main itu, apa sih yang Ibu bakal lakuin gitu untuk melakukan kayak sedikit kayak mewaspadailah hal itu terjadi di pelajaran Ibu. Ibu bakal kayak gimana? Gini ya, HP itu penting dan tidak penting. Pentingnya dengan HP kita banyak yang kita nggak tahu, kita bisa tahu dalam segala hal ya. Dengan HP kita bisa tahu, tapi dalam pelajaran, kalau kita matematika, kita menghitung. Anak-anak sekarang dengan adanya HP kadang-kadang malas menghitung. Jadi untuk misalnya bagi-bagian ya, itu nggak usah anak SMK, anak SD aja maunya pakai kalkulator. Sedangkan zaman ibu dulu kalkulator itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kita jadi buntu, kepala kita buntu. Gini loh, kalau kita mau belajar menghitung. Sebetulnya menghitung itu banyak cara-cara yang dengan cara tidak menghitung biasa. Misalnya pakai AI ya, AI. Misalnya kayak 11 dikali 15. Kita kalau menghitung 11 kali 15 kadang-kadang kan
capek ya. Iya. Padahal dengan menghitung itu cepat. Gimana cepatnya? Semua bilangan untuk dikalikan dengan 11 itu mudah. Ya. Jadi angka depan dan angka belakang ditambah untuk angka tengah. Misalnya 15 kali 11, Ya. angka depannya kan 1, belakangnya 5. Ya. Nah 1 tambah 5 jadi 6. Jadi 11 kali 15 itu 165. Begitu. Nah untuk anak-anak sekarang menghitung aja bukannya ini ya, bukannya lama. Kenapa? Karena mereka tuh udah malas menghitung. Kalau zaman ibu dulu untuk menghitung itu, kita untuk di SD kita harus menghitung bagaimana perkalian. Anak sekarang itu karena dengan HP dengan itu mereka malas. Iya malas untuk menghitung. Nah kalau di makanya ibu bilang, kalau pelajaran ibu bukannya nggak boleh pakai HP. Kadang-kadang mereka belajar pakai HP, bukan pelajaran yang dikeluarin, tapi mereka nonton video, mereka nonton yang lain-lain. Sedangkan kita kan belajar mencari. Nah, bagaimana caranya mengkat mereka begitu? Ya, itu harus kita kumpulin pagi hari sebelum sholat, kumpulin HP. Bukannya kita menghukum mereka, tapi kita mengajari mereka untuk bicara dengan teman. Kadang-kadang kalau dengan HP, ini teman kita, ini teman kita. Kadang-kadang sendiri-sendiri Ya, kita main HP, iya main HP sendiri-sendiri. Nah itulah kiat di sekolah ini. Bagaimana caranya kalian itu bersosialisasi dengan teman-teman. Jadi tidak dengan HP terus. HP perlu dikala kita pelajaran teknologi di kafe itu kan perlu. Karena kenapa? Untuk menggambar bagaimana caranya, oh sisi ini begini, sisi ini gitu. Tapi untuk bersosialisasi di Gen Z ini sangat kurang. Kenapa sangat kurang? Karena mereka sibuk dengan HP. Belajar aja, kadang-kadang kalau HP nggak dikumpulin, pelajaran apa mereka nggak memperhatikan, tapi mereka sibuk dengan HP masing-masing begitu. Jadi di sini memang harus dikumpulkan HP di pagi hari, dikembalikan sore hari, biar mereka di sini sosialisasi dengan teman-teman, berbicara dengan teman-teman. Jadi ada waktunya ya, untuk main HP itu ada waktunya gitu. Jadi bukan dihukum ya, untuk kayak sekolah-sekolah lain tuh yang mengumpulkan HP di pagi hari lalu dikembalikan saat pulang sekolah, itu bukan hukuman, tetapi bagaimana cara guru mengatasi adanya penggunaan teknologi yang tidak seharusnya dimanfaatkan gitu. Jadi ada kok waktunya, kita dikasih HP juga ada waktunya saat kita belajar, mungkin lagi berbasis teknologi, karena di sekolah kita juga menggunakan basis teknologi seperti laptop. Terus kita juga belajar tidak menggunakan buku saja ya Bu, tidak terpacu dengan buku, tapi menggunakan proyektor. Terus dari PPT yang dibuat oleh guru-guru. Jadi tidak hanya buku aja, tapi kita juga berbasis teknologi. Maka dari itu beberapa kali kita juga memakai HP ya Bu. Betul. Kita tidak dilarang untuk menggunakan teknologi di sekolah, melainkan kita bisa mengontrol apa yang kita gunakan di sekolah dan mengontrol teknologi apa yang bisa kita manfaatkan di sekolah ini. Tidak hanya di rumah mungkin hanya memanfaatkannya dengan scroll TikTok, IG, atau pasang story segala macam. Di sekolah itu akan berubah drastis menjadi pembelajaran. Jadi untuk warga-warga Gen Z, dengan penjelasan yang Ibu Yuli jelaskan pada kali ini, semoga kalian bisa mengerti akan peraturan-peraturan ya, kegunaan peraturan-peraturan yang ada di sekolah kalian, khususnya yang HP-nya dikumpulin, yang terus HP-nya mungkin kalau dimainkan di sekolah di kelas yang tidak menggunakan HP disita. Itu Jadi ini juga salah satu cara untuk meminimalisir ketergantungan terhadap teknologi, yaitu media sosial seperti Google, AI, supaya kita tuh berkembang pola pikirnya, supaya kita juga kritis dan tidak apa-apa mengandalkan AI dan Google untuk menjawab soal. terus kita kan kepo juga ya,
kan dari tadi Ibu Yuli udah ngejelasin, kita kepo nggak sih sama profilnya dia, pengalaman dia selama ini. Nggak cuma guru MTK doang. Bu Yuli ini tuh juga mantan kepala sekolah SMA loh. Kita tanya pengalaman Bu Yuli selama menjabat sebagai kepala sekolah SMA tuh gimana sih Bu pengalamannya Bu? Aduh, banyak ya yang namanya pengalaman itu, banyak suka dan dukanya. Di waktu Ibu jadi kepala sekolah SMA itu kita pun pernah di SMA dipanggil ke hitam putih. Itu tahun berapa ya Ibu lupa? COVID kalau nggak salah, sebelum COVID kita dipanggil ke hitam putih. Di sana itu yang Ibu sangka tempat untuk apa, kan kita kalau lihat di TV itu kayaknya bagaimana ya, tapi perjuangan mereka Ibu salut dengan jadi komiser itu. Dengan dia yang Ibu lihat di TV zaman waktu itu ya, Ibu jadi kepala sekolah, kayaknya itu enak. Ternyata ya mereka juga perjuangannya sama. Nah, Ibu di sini membawa anak-anak ke sana itu ya banyak suka dukanya juga gitu ya. Nah, di sana itu pokoknya yang kita lihat di TV kayaknya enak, nyaman, ternyata sama dengan kita. Jadi kita perlu perjuangan, perlu segalanya. Nah, Ibu selama jadi kepala sekolah itu banyak kejadian-kejadian yang sangat mengharukan, sangat apa ya? Tapi bukan di sekolah sini. Jadi setiap ada kejadian di sekolah mana kita selalu dipanggil dengan dinas. Kayak waktu itu ada anak SMP kelas 3 ya dengan HP. Dia kebetulan orang tuanya berpisah. Dia ikut neneknya. Nah, neneknya kan namanya orang sudah berumur itu kadang-kadang nggak begitu, pokoknya nggak boleh ini, jadi mereka tuh nggak begitu tahu kayak kita caranya, oh ini harus begini. Jadi ngomelin itu anak di sekolah. Kan HP itu harus dikumpulin, harus ini. Nah, anak itu sering membangkang, sering melawan, sering ini. Tapi guru juga tadinya nggak, iya. Akhirnya itu anak ngomong ke temannya, dia naik ke lantai 3, dia terjun bebas dari lantai 3 dan meninggal. Dan itu semua kita kepala sekolah dipanggil ke dinas. Jadi kita diberitahu agar bagaimana caranya menghadapi guru-guru untuk menangani HP, bagaimana caranya dia. Jadi kita bukannya, dulu kan orang tua itu mana kenapa HP harus ditaruh, kenapa HP ini. Padahal niat kita, karena dari dinas sudah disuruh, guru juga banyak menentang kita. Kenapa kok kepala sekolah ini? Kita bilang, tapi guru juga nggak. Akhirnya kita satu sisi punya tanggung jawab dari dinas, satu sisi punya tanggung jawab dari guru-guru bagaimana caranya anak itu menaruh HP, tapi tidak mereka harus tahu kenapa HP itu. Jadi kita sebagai guru juga perlu pendekatan ya Ibu, Iya, kepada siswa, karena kita kan nggak tahu murid tersebut di rumah mengalami masalah keluarga, mungkin orang tuanya sama dia sedang berantem atau gimana, untuk meminimalisir hal yang nggak diinginkan ya Bu. Dari Ibu Yuli sendiri gimana sih cara Ibu untuk mendapatkan diri kepada siswa sehingga hal-hal yang Ibu ceritakan tadi itu ya terjadilah di sekolah kita. Iya. Baik, iya ya, kita dulu itu adalah orang tua buat anak-anak kita. Jadi kita di sekolah itu bukan hanya guru, tapi orang tua dari semua anak-anak kita. Jadi kalau kita misalnya bukan HP doang ya, ada anak misalnya zaman sekarang kan yang lagi musim apa tuh rokok elektrik. Iya.
ya, rokok elektrik. Itu kan memang dilarang. Rokok elektrik tuh sebetulnya lebih bahaya daripada rokok biasa yang daripada rokok biasa. Nah, kita itu sebagai guru, jadi kalau setiap jam pelajaran selesai, kita akan kumpul di ruang guru, kita akan membicarakan, misalnya Ani anak 10 perkantoran atau 10 perhotelan, kok tadi kita lihat dia sama ini ke belakang ya. Nah, terus ke belakangnya berapa menit? Kadang-kadang kalau kita mau dalam pelajaran kita mau ke belakang, itu kan buang air kecil itu kan paling 5 menit. Ini kok sampai 15 menit sampai 20 menit belum kembali ke dalam kelas. Nah, besok oke, kita udah tahu nih. Nah, nanti siapa yang mengajar di jamnya anak tersebut, begitu lagi enggak? Dan nanti kita pura-pura sebagai guru itu melihat bagaimana anak itu ke lantai mana. Kan di sini ada 3 ya, ada 3 lantai untuk toiletnya, ada 3 lantai. Jadi kemanapun, guru piket, maaf, kata guru yang lagi mengajar nih, di kelas 12 kurang 3 anak, si A, si B, si C. Nah, guru piket itu mencari, oh ini anak ternyata ada di sini lagi ini. Jadi kita mengantisipasi anak itu keluar dari jalur. Bukannya kita nggak senang sama anak itu, bukan, tapi kita menjaga agar anak-anak itu walaupun keluar dari jalur tapi masih terkontrol, ya. Jadi kayak misalnya anak sudah pulang, kita guru tidak langsung pulang, tapi ada beberapa guru yang ditugaskan sama kepala sekolah siapapun ya untuk mengontrol. Kayak kan kalau di sini yang dekat tuh WB, tahu kan WB? Iya, tahu. Warung bawah. Nah, warung bawah itu tempat anak-anak nongkrong. Ya, jadi kita guru itu bukannya melarang kalian nongkrong, tapi menjaga agar kalian tidak keluar dari jalur-jalur yang diperbolehkan dari sekolah. Iya. Gitu. Mencegah pergaulan yang nggak benar juga. Betul. Banyak pokoknya ya, yang untuk di sini tuh banyak peraturan-peraturan yang mungkin kalau kita tidak memahami kok begini banget sekolah, tapi kita di sekolah ini menjaga kalian seperti kita menjaga anak-anak kita. Iya. Kan guru orang tua kedua setelah orang tua kita di rumah. Betul. Berarti peraturan yang berlaku di sekolah kalian semua nih yang nonton itu juga sama ya seperti Bu Yuli katakan, kalau bahwasannya peraturan itu juga demi kebaikan kalian. Ya mungkin untuk Gen Z kayaknya bakal berpikiran kayak, iya apaan sih nongkrong-nongkrong doang, kok didatengin, kok dimarahin segala macem. Boleh kok nongkrong guys, tapi pertama peraturan kita ya Bu, Iya, itu betul. melepas seragam. Lalu kedua, di luar jarak 3 km ya Bu? 3 km dari sekolah ya? Tapi juga mesti jaga-jaga, Nah. jangan sampai keluar dari jalur nantinya. Nah, itu gitu. juga. Mungkin kalau untuk nongkrong-nongkrong, kayak ngobrol-ngobrol sesama teman, itu pasti diperbolehkan guys. Tapi yang nggak boleh itu nongkrong terus sambil kayak anak-anak Gen Z tuh pada minum miras, terus pakai rokok elektrik segala macam, itu yang nggak boleh guys. Jadi bolehlah kalian nongkrong sebenarnya sama teman-teman kalian. Siapa sih nggak boleh bersosialisasi ya nggak sih Bu? Pasti boleh dong. Gitu. Tapi asalkan tahu batasan. Aturan ini tuh dibuat bukan untuk menjadi beban buat kalian loh guys. Guru ini pengen kalian hidupnya tuh dijauhkan dari pergaulan bebas gitu-gitu. Oke. Nah, ini kan kita udah denger ini 2 pengalaman langsung nih dari Bu Yuli selaku guru MTK dan juga pernah menjadi kepala sekolah. Nah, setelah terakhir kita seperti biasa akan promosi. Kita akan mempromosikan sekolah baru kita
bukan sekolah baru, lebih tepatnya jenjang baru. Mungkin tahun kemarin sudah ditutup, tetapi tahun ini dilaksanakan kembali, yaitu Al-Kamu SMP Al-Kausar Muhammadiyah. Ini sama seperti SMK, tidak jauh beda, tapi banyak ekstrakurikulernya. Itu ada panahan, ada tari tradisional, ada science club, ada robotik, ada maths club, ada MTQ, ada marawis, musik, futsal, badminton, English club, visual art club, paduan suara, basket, terus tapak suci, hizbul waton, terus renang. Wah, banyak sih. Terus program unggulan kita ya seperti biasa, karena kita Muhammadiyah, sholat duha, tadarus Al-Quran, spiritual journey, coffee morning, terus ada taruna mati dasar, ada outdoor learning activity, lalu ada Ramadan journey, lalu ada national and international collaborative learning. Jadi bagi kalian penonton semua yang mau mendaftarkan diri kalian atau mendaftarkan keluarga kalian ke SMP, jenjang SMP, boleh daftarkan SPMB kalian ke ke SMP Al-Kausar Muhammadiyah. Nanti linknya ada di bawah ya. Lalu kita juga nggak punya, kita bukan cuma punya SMP doang loh. Ada apa Sarah? Kita juga ada SMK nih guys. Untuk jurusannya kita ada Teknik Komputer Jaringan atau TKJ dan DKV Desain Komunikasi Visual dan Usaha Layanan Pariwisata atau ULP, Perhotelan, Kuliner dan Asisten Keperawatan. Nah, Ada lagi nggak tuh? itu ada kan tadi disebutin tuh jurusannya ada perhotelan, ada kuliner, terus ada TKJ atau Teknik Komputer Jaringan, ada di KAFI Desain Komunikasi Visual, dan terakhir tuh ada jurusan baru kita yaitu ASPER atau Asisten Keperawatan. Nah, bagi kalian semua nih anak SMP yang bingung nih mau sekolah di mana, bingung kan pasti. Nah, terus kalian bisa mendaftarkan diri kalian ke SMK Al-Kausar Muhammadiyah. Cari aja logonya yang biru ini ya. SMK Al-Kausar Muhammadiyah berada di Jalan Jembatan Selatan nomor 6 di Kelurahan Pulau ya Bu, Iya. Pulau Belum kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jadi bagi kalian yang mau mendaftarkan keluarga kalian atau diri kalian sendiri ke SMP atau SMK Al-Kausar, langsung aja ya daftarin diri kalian. Kita tunggu di sini. Fasilitasnya gampang ya. Iya. Kesininya naik kereta api bisa, Naik bus bisa, naik kendaraan umum banyak loh, angkot ada, MRT ada, Transjakarta ada. Mungkin kalau lebih mudahnya naik Gojek juga bisa sih. Jadi kita tunggu kehadiran kalian di SMP dan SMK Al-Kausar Muhammadiyah Jakarta. Bye bye.